نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar itu di mana Allah memberikan anugerah kenikmatan taufik kepada kita untuk duduk dalam rangka menuntut ilmu agama. Ini berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agamanya. Al-fiqhu fid din itu terbagi menjadi 3 macam. Memahami agama ini ada 3 macam. Yang pertama adalah fiqhul i'tiqadis sahih, yaitu seorang memahami keyakinan yang benar dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Wa ala ra'siha at-tauhid, di mana yang paling penting dari keyakinan tersebut adalah at-tauhid. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu, wahai Muhammad, dari seorang rasul pun, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan aku, kata Allah. Maka beribadalah kalian kepadaku, kata Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala mengemban wahyu
untuk disampaikan kepada masing-masing umat mereka dengan at-tauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami, kata Allah, telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru, beribadalah kalian kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Ini macam yang pertama, fiqhul i'tiqadis sahih. Kemudian yang kedua adalah fiqhul ibadatil amaliyah, yaitu memahami cara praktek beribadah. Ini harus dipahami. Contohnya seperti sholat. Bagaimana kita bisa betul-betul mempraktekkan sholat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Sebagaimana sabda beliau, ya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Demikian pula zakat. Demikian pula puasa. Demikian pula haji. Maka yang demikian ini perlu untuk dipahami tata caranya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, sebelum masuk ketiga, bahwa fiqhul ibadatil amaliyah, ya, itu dibatasi dengan dua hal. Fiqhul ibadatil amaliyah dibatasi dengan dua hal, agar betul-betul praktek ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tajridul ikhlas lillahi azza wa jalla, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua adalah tajridul mutaba'ah, itu hanya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Cuman dua. Insya Allah dua mudah untuk dihafal dan tidak sulit. Tinggal kita mempelajarinya, ya, dengan baik, memahaminya, dan insya Allah segera bisa dipraktekkan. Baik. Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat di dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Apa yang dimaksud dengan yang paling baik amalannya? Dia mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Beliau ditanya, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas? Dan apa yang dimaksud dengan yang paling benar? Yang dimaksud dengan yang paling ikhlas adalah apabila amalan tersebut hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan yang paling benar adalah, ya, manakala amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua. Kemudian macam yang ketiga adalah fiqhul muamalat, yaitu memahami bagaimana cara bermuamalah, seperti jual beli, pernikahan dan sebagainya, dari berbagai akad
Nah, pemahaman tentang muamalah ini dibangun di atas kaidah bahwa al-halal ma ahallahu Allah wa rasuluh. Yang dinamakan sesuatu yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal haram ma harramahu Allah wa rasuluh. Yang disebut dengan haram adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma sakatallahu wa rasuluhu fahuwa ma'fuun an. Yang ketiga, apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dalam fiqhul muamalat ini masuk ke dalam kategori ma'fuun an, yaitu dimaafkan. Ya. Baik. Jadi dalam hal muamalah ada 3 hal. Yang pertama adalah al-haram. Contohnya seperti apa? Riba. Kemudian yang kedua adalah al-halal. Contohnya seperti seluruh bentuk jual beli kecuali ya yang dikecualikan oleh syariat akan keharamannya. Seperti apa? Jual beli dengan cara gharar. Ya, menipu. Ya, baik. Adapun yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka masuk dalam kategori hal-hal yang mubah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di muka bumi. Nah, dengan demikian kita tahu apa yang dimaksud dengan at-tafaqquh fid din. Memahami agama itu apa? Pertama, paham terhadap keyakinan yang benar. Kedua, paham terhadap cara beribadah yang benar. Ketiga, paham terhadap cara bermuamalah yang benar. Maka barang siapa yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hal-hal ini, maka Allah menghendakinya ya bahwa orang tersebut dalam kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sekarang ini berada di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbagai fasilitas yang ada di sekitar kita cukup mendukung untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya masjid yang kita bisa makmurkan setiap waktu dengan durus, dengan sholat 5 waktu, dengan khutbah Jumat, dengan pelaksanaan penyelenggaraan sholat Aid, bebas. Ya, kita melakukan semuanya sesuai dengan koridor sunnah. Ini harus kita syukuri. Sangat besar. Apabila kita belum sampai memahami seluruh apa yang telah saya sebutkan tadi, dari rincian-rincian, paham terhadap keyakinan yang benar, paham terhadap cara ibadah yang benar, paham terhadap cara muamalah yang benar, tentunya ini perlu waktu. Namun keberadaan kita dalam menuntut ilmu tersebut sudah berada di atas jalan yang benar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya dia tuntut ilmu pada jalan tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mungkin ini
yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan dilanjutkan dari pengalaman saya yang pernah saya alami selama saya menuntut ilmu, insya Allah Ta'ala, dalam rangka bagi-bagi pengalaman insya Allah. Kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.